Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, saudara-saudari sahabatku semua. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 37. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saya lusi ma'ahu ale Jehovah, alusi ma'ahu tutu. Asa tung di boto bangsoon sasada hode bata ali Jehovah. Asa tung di paubaho rohana sida tu madikon bal. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, peristiwa dramatis di Gunung Karmel ketika Nabi Elia menantang para nabi Baal adalah bukti keyakinan Elia kepada kuasa Tuhan, bahwa dialah satu-satunya Allah yang berkuasa mengubah hati umat Israel untuk bertobat dan kembali kepadanya. Saat itu umat Israel telah berpaling kepada penyembahan berhala dan mereka meninggalkan Tuhan. Elia sebagai nabi berdoa memohon kepada Tuhan agar dia menjawab dengan api dari surga untuk membuktikan kepada bangsa Israel dan kepada nabi-nabi Baal bahwa hanya Tuhanlah Allah yang hidup dan berkuasa, yang dapat mengubah hati dan pikiran manusia. Doa Elia dalam nas ini adalah doa yang penuh iman dan harapan. Ia bukan hanya memohon agar Tuhan menunjukkan kuasanya, tetapi agar umat yang telah sesat dapat melihat keagungan Tuhan sehingga mereka bertobat. Sahabatku terkasih, dari doa Elia ini kita belajar dua hal penting. Yang pertama, mengajarkan kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Barangkali ada di antara kita saat ini yang bergumul tentang orang-orang yang kita kasihi, apakah anak, istri atau suami, menantu atau anggota keluarga lainnya, dan teman terdekat yang berperilaku tidak benar, jauh dari Tuhan dan mengabaikan nasihat serta tidak mau berubah, dan kita tidak sanggup mengubah hatinya. Dalam keadaan seperti itu, jangan berputus asa. Sambil memberikan nasihat-nasihat, berdoalah juga kepada Tuhan seperti Elia, memohon campur tangan Tuhan yang akan mengubahkan hatinya. Percayalah akan kuasa Tuhan, hanya Dia yang berkuasa mengubahnya. Dalam Yeskil 11 ayat 19 dituliskan, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Jadi janganlah berputus asa, andalkan kuasa Tuhan dan mohon dengan hati yang tulus. Yang kedua sahabatku semua, kita diajari untuk berdoa yang berfokus kepada kemuliaan Tuhan. Elia tidak meminta api turun untuk kemuliaan pribadinya atau untuk sekedar membuktikan bahwa dia benar. Dia berdoa agar bangsa Israel mengetahui bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berdaulat. Maka ketika kita berdoa, penting untuk memeriksa motivasi hati kita. Apakah kita berdoa untuk kemuliaan Tuhan atau hanya untuk memenuhi keinginan dan kepentingan kita sendiri? Doa yang sejati adalah doa yang berfokus pada kebesaran dan kemuliaan Tuhan, yang mana dengan terjawabnya doa-doa kita, orang-orang yang menyaksikannya percaya kepada Tuhan dan akhirnya bertobat. Tujuan dari pekerjaan Tuhan di dunia, termasuk dengan mujizat dan berkat-berkatnya, adalah untuk membawa orang kembali kepadanya. Maka Tuhan adalah Allah yang hidup dan yang berkuasa. Dia siap menjawab doa-doa yang dinaikkan kepadanya dengan iman percaya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.